Bab 46, apakah kamu sebenarnya seorang pejuang? Riansu memasang ekspresi aneh di wajahnya dan berkata kepada David, aneh sekali, jika kamu gagal merekrut seorang murid, kamu akan membunuh seseorang. Apakah kamu seorang pejuang atau bandit? Kata-katanya menyebabkan banyak orang di sekitar menuding dan mengutuk David dan Tuan Peter Long. David tiba-tiba menjadi lebih marah. Saat dia hendak naik dan memukuli Riansu dengan kejam, Tuan Peter Long mengangkat tangannya untuk menghentikannya. Tuan Peter Long menatap Riansu dan berkata, anak muda, kamu belum pernah mendengar nama saya, dan kamu tidak tahu betapa suatu kehormatan bisa menjadi murid saya. Tapi tidak masalah, saya berpikiran luas dan tidak akan menyusahkan Anda. Saya orang yang baik hati, dan saya akan memberi Anda satu kesempatan terakhir. Selama Anda bisa mengalahkan murid saya ini, Anda bisa pergi jika bisa menang. Bagaimana? Apakah Anda berani? David menegakkan punggungnya, menunjukkan rasa percaya diri yang tak terbatas di wajahnya. Riansu secara alami tahu apa yang direncanakan Tuan Peter Long. Dia hanya ingin menunjukkan kepadanya betapa kuatnya seorang pejuang dan membangkitkan minatnya. Lupakan saja, lagi pula aku sangat kuat. Bagaimana jika aku nanti memukuli muridmu dan kemudian kamu memerasku demi uang? Riansu menggelengkan kepalanya, tampak tidak senang. David menjadi gila ketika mendengar ini. Kamu bercanda, bisakah orang seperti kamu mengalahkanku? Bahkan jika aku berdiri diam, kamu bukan tandinganku. David memiliki keyakinan penuh. Dia adalah prajurit tingkat tinggi di alam pemurnian tubuh. Pada levelnya, lebih dari selusin orang biasa bukanlah tandingannya. Di matanya, Riansu hanyalah orang biasa dengan perawakan lebih besar, yang sama sekali tidak menimbulkan ancaman baginya. Tuan Peter Long juga mengerutkan kening. Jika dia tidak melihat bahwa Riansu memiliki kualifikasi yang sangat bagus, dia pasti sudah pergi sejak lama. Aku tidak akan melakukannya. Riansu melambaikan tangannya dan berkata, tidak ada manfaatnya jika aku menang, dan akan memalukan jika kamu kalah. Tuan Peter Long sedikit kesal saat melihat Riansu tidak dapat membuat kemajuan apapun. Dia berkata langsung, jika Anda mengalahkannya, saya akan memberi Anda 10 juta, jika Anda kalah, bagaimana kalau menjadi murid saya? Riansu akhirnya mengerti. Tuan Peter Long memiliki visi yang unik dan melihat bahwa dia memiliki kualifikasi untuk belajar seni bela diri yang sangat baik. Dia bersikeras untuk menerimanya sebagai muridnya. Jika dia tidak menunjukkan keahliannya, Tuan Peter Long tidak akan menyerah. Dalam hal ini, Riansu berhenti berpura-pura. Baiklah, ayolah. David menunjukkan senyuman gila dan dingin, memutar lehernya, dan berjalan ke arah Riansu. Ekspresinya menunjukkan bahwa dia sama sekali tidak menganggap serius Riansu. Jangan bilang aku menindasmu. Aku akan memberimu 3 pukulan terlebih dulu. Kamu boleh memukulku di sini, gunakan kekuatan terbaikmu. David menunjuk ke perutnya dan berbicara dengan sombong, menonjolkan kepercayaan dirinya. Kekuatan terbesar, apakah kamu yakin? Riansu memasang ekspresi aneh di wajahnya. Dengan kekuatannya di alam surgawi, dia bisa membunuh David dengan 1 pukulan. Berhentilah bicara omong kosong, akan kutunjukkan padamu, orang desa, apa artinya menjadi seorang pejuang. Riansu tidak menunggu dia menyelesaikan kata-katanya sebelum meninju perutnya. Dengan suara keras yang teredam, kaki David terangkat dari tanah dan terbang kembali seperti karung pasir. Dia terbang sejauh 2 meter sebelum jatuh ke tanah dan menyemburkan seteguk darah. Tuan Peter Long, yang diam dan tenang di samping, melihat pemandangan ini, matanya langsung melebar, dan lehernya terentang tanpa sadar. Ah! Dia berteriak. Apa yang terjadi? David juga seorang pejuang tingkat tinggi di alam pemurnian tubuh, tapi dia dipukul oleh orang ini dan muntah darah. Dia memang melihat bahwa Riansu memiliki kualifikasi yang baik, tetapi dia tidak melihat bahwa Riansu adalah orang yang kuat di alam surgawi. Di matanya, Riansu hanyalah orang biasa dengan kekuatan yang lebih besar. Selain itu, tidak ada jejak seorang seniman bela diri dalam perilaku Riansu. Dia jelas tidak pernah berlatih seni bela diri. Bagaimana dia bisa menjadi ancaman bagi David? Apakah kamu sebenarnya juga seorang pejuang? Tuan Peter Long menatap Riansu dengan kaget. Saya tidak pernah mengatakan tidak. David, yang masih berbaring, mendengar ini dan memuntahkan seteguk darah lagi. Dia hampir membenci Riansu sampai mati. Ekspresi Tuan Peter Long menjadi gelap. Apakah kamu bercanda? Riansu merasakan amarahnya dan berkata dengan tidak setuju, hanya saja kamu tidak memiliki cukup penglihatan.
Berlututlah dan minta maaf, dan aku akan melepaskanmu. Tuan Peter Long berkata dengan dingin. Riansu tertawa setelah mendengar ini. Orang ini hanya memiliki kekuatan alam suci, tapi dia berani mengancamnya. Tuan Peter Long langsung marah. Dia melepaskan David dan hendak menyerang Riansu. Dia ingin memberi Riansu pelajaran yang menyakitkan. Dia ingin Riansu tahu bahwa Tuan Peter Long tidak boleh dihina. Saat itu, dua penjaga keamanan datang dan bertanya, apa yang kalian lakukan? Riansu adalah orang pertama yang berkata, Tuan Peter Long ini bersikeras menerima saya sebagai muridnya, tetapi saya menolak, dan dia ingin memberi saya pelajaran. Penjaga keamanan lainnya segera memelototi Tuan Peter Long dan memperingatkan, Tuan Peter Long, saya memperingatkan Anda untuk tidak berkelahi. Tuan Peter Long sangat sedih. Dia adalah ahli alam suci tingkat tinggi, tetapi dia sebenarnya diperingatkan oleh seorang penjaga keamanan kecil. Biasanya, bahkan pemimpin Biro Keamanan Umum pun akan bersikap sopan padanya. Tapi dibandingkan dengan itu, dia bahkan lebih tidak senang dengan Riansu. Dia menatap Riansu dengan dingin dan berkata, Nak, jika kamu punya nyali, tunggu saja nanti aku akan berurusan denganmu. Riansu mengangkat bahu dan tidak mengambil hati sama sekali. Setelah senam pagi, Riansu pulang, mandi, dan memulai hari baru. Di bawah operasinya, keluarga Su secara bertahap kembali ke jalurnya. Dalam 3 hari, Riansu mengembalikan pabrik perangkat keras ke operasi normal dan sepenuhnya memecahkan bahaya yang tersembunyi. Selama periode ini, keluarga Han mengalami banyak hambatan, dan bahkan keluarga Yang harus melakukannya sendiri. Namun metode Riansu jauh lebih baik dari sebelumnya, dan dia berhasil bertahan. Namun, mengambil kembali pabrik perangkat keras saja tidak cukup. Ada juga sebagian besar industri keluarga Su yang dikendalikan oleh keluarga Han. Pada hari ini, dia menerima panggilan telepon yang aneh. Setelah sambungan tersambung, terdengar suara menyenangkan, Halo, apakah ini Tuan Su? Siapa kamu? Riansu tidak mengenali siapa pihak lain untuk sementara waktu. Ketika pihak lain mendengar ini, dia terdiam sejenak, lalu berkata, saya Raisa Xiao. Riansu tiba-tiba teringat bahwa itu benar-benar suara Raisa Xiao, namun dia langsung merasa sedikit penasaran, mengapa Raisa Xiao menelponnya. Bukankah wanita tertua keluarga Xiao ini meremehkannya? Oh, ternyata Nona Xiao. Ada apa? Riansu bertanya. Raisa Xiao berkata, maaf, apakah kamu ada waktu luang dalam 2 hari terakhir ini? Saya ingin mentraktirmu makan malam dan juga terima kasih telah menyelamatkan hidupku hari itu. Ketika Riansu mendengar ini, reaksi pertamanya adalah menganggap Raisa Xiao sekedar basa-basi dan ingin menghinanya lagi. Jadi Riansu menolak tanpa ragu, tidak perlu. Ayahmu sudah membayarku. Raisa Xiao berkata, saya ingin mengucapkan terima kasih secara pribadi. Mendengar ini, Riansu menjadi semakin yakin bahwa Raisa Xiao pasti memiliki niat buruk, dan mungkin dia akan menemukan beberapa orang untuk mengejeknya untuk bersenang-senang seperti yang dia lakukan hari itu. Riansu berkata dengan serius, Nona Xiao, menurutku kamu tidak perlu terlalu basa-basi denganku. Bukankah kamu sudah mengatakannya sejak lama, aku tidak layak untuk dekat denganmu, dan aku tidak akan pernah muncul di hadapanmu di masa depan. Kamu benar-benar tidak perlu mengeluarkan uang untuk sekedar mengucapkan terima kasih padaku. Raisa Xiao tercengang saat mendengar ini, lalu dia merasa sangat sedih dan berkata, siapa bilang aku akan mengeluarkan uang untukmu? Aku benar-benar ingin mentraktirmu makan malam. Riansu berkata dengan suara yang dalam, Nona Xiao, latar belakangku tidak setinggi latar belakangmu dan aku tidak pantas untuk dekat denganmu, tapi aku juga bukan orang bodoh. Tidak ada gunanya kamu bermain seperti ini. Riansu, apa yang kamu bicarakan? Aku benar-benar ingin mentraktirmu makan malam. Riansu mencibir, Raisa Xiao, ada banyak hal yang harus aku lakukan dan aku tidak punya waktu untuk memainkan permainan membosankan ini denganmu. Setelah mengatakan ini, Riansu menutup telepon dan memblokir nomornya. Bersambung.